Itu kan Mbah Yai Masbuhin berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwasanya yang meneruskan Mambaus Sholihin 2 Blitar setelah kepergiannya Abah itu Yai Zainul sama Yai Amin. Kan familiar kalau pondok itu Mas pasti ada urban legend. Ada mubalek itu disantet. Disantet. Itu dibacakan Rotibul Haddad 7 orang 41 kali dalam satu majelis. Mari saknali kok. Mari. Karena di setiap hurufnya Rotibul Haddad itu ada khodamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar, yakni program podcast Nafidhatul Mahadiyah Musyarakatil Ma'rifatil Mufidah. Program podcast Pondok Pesantren Mambaus Sholihin diberikan nama Nafidhatul Mahadiyah yang berarti jendela pesantren. Sedangkan visi misi dari Nafidhatul Mahadiyah atau jendela pesantren adalah Musyarakatil Ma'rifatil Mufidah, yakni berbagi ilmu yang bermanfaat. Oke pemirsa, kita kedatangan seorang santri, alumni, juga seorang guru di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar yang sudah berkecimpung di dunia pesantren sejak kurang lebih hampir 17 tahun. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Alumni Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar masa khidmah 2023-2025. Penasaran dengan tips and trick agar bisa betah berada di pondok pesantren selama bertahun-tahun? Let's go, kita tanyakan kepada beliau. Oke, Mas Anam. Boleh perkenalan dulu Mas Anam? Oh, perkenalan ya? Iya, perkenalan dulu, monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya asli Blitar, lahir di bulan Januari tahun 1995. Sepuh berarti benar. Ya urung lah. Berarti daripada saya loh, saya yang 2004 gitu kan sudah jauh gitu kan Mas. Mungkin 17 plus lah. 17 plus. Ya. Berarti masih setara lah ya, sepantaran. Gitu. Oke Mas Anam. Jenengan kan sudah di sini hampir 17 tahun. Itu awalnya gimana kok bisa ngerti atau bisa tahu Pondok Pesantren Mambaus Sholihin itu awalnya gimana? Dari mana? Dulu di tahun 2007 itu waktu hampir lulus MI. Nah, itu ada teman yang mengajak mondok. Oh, ngajak mondok. Tapi sekolahnya di SD dulu. SD saya di MI. Konco nekeran lah. Konco nekeran. Iku ayo melu aku ndelok pondok, sapa ngerti cocok. Nggih. Baru itu terus pondok desa. Bayangan saya ya kayaknya nyaman lah. Aku ya wong desa, pondoke ning desa. Suasananya sama. Enggak asing gitu. Enggak asing. Terus datang yang menemui itu waktu dulu itu kepala sekolah SMP. Siapa tuh kepala sekolahnya? Dulu yang sekarang menjadi ketua yayasan. Oh, Yai Amin. Ya, Yai Amin. Itu waktu yang menerima pendaftaran santri baru itu langsung Yai Amin, karena kantornya SMP dulu itu di dalamnya beliau. Oh, di Bali sekarang. Ya, itu kantor SMP SMA dulu. Gitu. Jadi ada berapa kelas ya? 3 nggak salah. 3 kelas dulu. Dulu di sebelahnya ya kantornya sekarang itu dulu kelas. Terus sekarang kan seiring berganti zaman, terus berkembangnya pondok itu diganti menjadi kantor. Oh gitu. Jadi Mas Anam dulu menemui sosok Yai Misbahuddin Ahmad, berarti menemui nggih? Ya, tapi beliau sudah sudah sepuh. Itu umur berapa kira-kira kalau Mas Anam masuk SMP di sini? Umurnya beliau saya belum
belum tahu lah beliau ketika itu umur berapa. Tapi saya menangi sampai meninggalnya kan tahun 2015. Tahun 2015 itu saya sudah lulus SMA. Oh, lulus SMA. Jadi pengabdian gitu. Ya, sudah pengabdian. Tuh. Jadi ngomong-ngomong soal Yai Misbahuddin, itu hubungannya Yai Misbahuddin dengan ini kan Pondok Pesantren Mambok Solihin kan merupakan cabang dari Pondok Pesantren Mambok Solihin di Suci, Gresik. Nah, itu hubungannya Yai Misbahuddin Ahmad dengan pengasuh Pondok Pesantren Suci sekarang itu apa? Kok bisa kenal gitu? Dan punya inisiasi untuk membangun cabang di Blitar gitu. Dulu kan sejarahnya Abah itu kan asli Blitar, terus mondok di Mantenan Danawu. Setelah mondok di Mantenan meneruskan lagi di Tambak Beras Jombang. Nah, setelah di Tambak Beras itu diutus lah sama pengasuh Tambak Beras untuk terjun atau bermasyarakat di wilayah Gresik. Oh, di wilayah Gresik gitu. Nah, jadi beliau Abah itu setelah mondok ya langsung ke Gresik. Terus simah nggih teng mriko. Antos punya putra-putra nggih di Gresik. Oh, di Gresik. Terus kembali lagi ke Blitar itu sudah Yai Zainul itu lulus dari pondok Mambok Solihin Suci. Oh, berarti dulu hubungannya antara pengasuh sama wali santri gitu. Salah satu itu pengasuh Suci Abah Mas Buhin itu kan juga teman di jajaran NU. Oh, gitu. Suriah. Di Suriah NU. Jadi bertemunya itu enggak hanya wali santri saja. Tapi dalam organisasi juga. Itu. Jadi dulu teman seperjuangan dalam organisasi gitu. Betul. Itu awalnya gimana kok Yai Misbahuddin itu mempunyai inisiasi untuk bangun. Kenapa kok mau pulang ke Blitar, kan sudah berdomisili di Gresik, kenapa kok mau pulang ke Blitar, bangun pondok di Blitar gitu? Ada madrasah dulunya di sini. Di sini ada madrasah. Di sini ada madrasah yang dulunya namanya Al Hidayah. Gak salah seperti itu. Di Al Hidayah namanya Madin sama TPQ. Mungkin nanti bisa dikoreksi lah jika saya karena kan saya berdirinya Mambok itu sekitar tahun 1999. Berarti kalau jenengan masuk 2007 itu sudah berapa tahun ya? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun, 6 tahun lebih lah. 6 tahun lebih, iya. Mungkin nanti santri-santri senior nanti bisa diundang di podcast ini. Siap. Ya, itu. Yang saya ketahui di situ begitu Yai Zainul lulus dari sana, dari Mambok Solihin Suci, itu istilahnya dimintai abahnya, Abah Misbah, untuk meneruskan madrasah yang ada di Blitar. Itu yang di Blitar itu madrasah milik siapa? Milik masyarakat. Oh, milik masyarakat. Katanya seperti itu, milik masyarakat, tapi tanahnya ada di sekitaran Bali itu, Bali sekarang. Berarti yang halaman depan saja. Halaman depan. Kan madrasahnya dulu, sekarang di kantornya itu, kantor SMP SMA. Begitu disuruh, terus beliau datang ke Blitar bersama almarhum Yai Ali Afandi. Kan aslinya Gresik, terus simah angsal Blitar. Kemarin yang Yai Ali Afandi itu. Ali Afandi itu. Itu santri alumni Suci yang pertama kali di Blitar. Oh, jadi dulu itu maunya awalnya Pondok Pesantren Mambok Solihin itu cuma madrasah diniyah, terus dikembangkan sama Abah. Oh, gitu. Itu sempat dimintai restu selain Abah Mas Buhin. Abah itu sempat minta restu di Pondok Langitan. Oh, Pondok Langitan Tuban. Ya, karena Gus Wafa, putra keempatnya Abah itu kan juga mondok di sana. Gitu. Nah,
keranten apa ya namanya Mambaus Sholihin itu kan diambil dari 3 dasar pondok pesantren. Ada dari Sawapolo, pondoknya Yai Usman, yang terkenal dengan manakibnya ya itu. Terus ada lagi Pondok Langitan untuk kitabnya. Untuk formalnya, modernnya ambil dari pondok pesantren modern Gontor. Oh, jadi itu perpaduan dari 3 pondok pesantren jadilah Mambaus Sholihin. Nah, tanpa berpikir panjang, Abah itu sama Mbah Yai wes namanya sama saja, disamakan sama yang Gresik. Tuh, jadi dulu Abah itu sowan ke 4 masyayikh berarti, atau cuma 3? Mbah Yai Masbuhin sama Mbah Yai Fakih Langitan. Oh, cuma 2. Nah, itu kok ada hubungannya dengan pondok pesantren Gontor sama? Itu dari sucinya. Oh, dari Suci. Oh, Suci juga ngambil di situ. Yang pertama kan Suci mengambil dari adopsi dari 3 pesantren itu. Jadi yang pertama mengambil adopsi 3 pesantren itu Pondok Pusat. Oh, gitu. Terus Abah untuk karena beliau juga wali santri di Pondok Pesantren Langitan, terus wafat di sana, ya minta restu di sana. Gitu. Untuk mendirikan pesantren Mambaus Sholihin 2. Ngomong-ngomong, Mas Anam kan sudah hampir 17 tahun dan menemui masa kehidupannya Yai Misbahuddin. Menurut Mas Anam apa sih hal-hal istimewa dari Yai Misbahuddin yang terkenang di Mas Anam pribadi, Mas Anam? Beliau adalah sosok yang tegas dalam hal apapun. Salah satunya ketika ngobrai tahajud. Tahajud, oh iya memang. Tahajud ya santri kan, yes, gitulah. Tahajud rata-rata angel gugare, Mas. Itu beliau istiqomah. Ya meskipun apa ya usianya sudah dibilang apa ya pun sepuh, tapi semangat beliau dengan santri-santri itu apa ya sangat mengena dengan ketegasan beliau ketika ngobrai tahajud itu. Ya kalau sekarang itu seperti Yai Zainul gitu kok istiqomahnya. Istiqomahnya itu yang mengena bagi Mas Anam. Ya mungkin banyak, tapi yang ya itu yang paling mengena bagi pribadi jenengan. Ya memang gimana ya, kalau tahajud itu rata-rata santri angel, Mas Gian. Saya sendiri pun juga gitu. Apalagi kan sekarang apa jadi pengabdian, punya ya pasti ada suka dukanya lah. Termasuk salah satu tantangannya yaitu tetap tantangan terbesar menurut saya ya. Menurut saya selama jadi santri itu ya tahajud wah Jan, ngantuk banget gitu, Mas. Jan. Terus Mas, kan pondok pesantren Mambaus Sholihin kan yang maunya dari cuma madin sampai bisa berkembang besar seluruh lapisan pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu ada. Itu menurut Mas Anam, siapakah sosok yang paling berjasa untuk pengembangan pondok pesantren Mambaus? Yang paling berjasa tidak lepas dari para penerus Abah. Oh, para penerus yang sekarang di jajaran masyayikh. Ya, itu yang paling ya menurut saya lah ya, yang paling ikut andil besar ya beliau-beliau. Karena saya ingat ketika dulu sebelum Abah dimakamkan, itu kan Mbah Yai Masbuhin berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwasanya yang meneruskan Mambaus Sholihin 2 Blitar setelah kepergiannya Abah itu Yai Zainul sama Yai Amin. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan lah, saya sendiri pribadi saya, bahwa perkembangannya sampai saat ini itu tidak lepas dari sosok 2
pengasuh. Nah, Mas Anam, kan dulu Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin kan bermula dari Madrasah Diniyah TPQ gitu kan, sampai sekarang yang sudah berbagai tingkatan pendidikan itu ada, mulai dari baby care sampai ke perguruan tinggi. Menurut Mas Anam nih, siapa orang yang paling berjasa untuk mengembangkan Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin dari yang mulanya hanya TPQ sampai sebesar ini? Yang paling berjasa menurut saya sebagai dulu alumni, sekarang alumni, dulu pernah jadi santri, yakni adalah paling berjasa yang meneruskan Abah Misbah. Di banyak yang mengira pondok ketika ditinggal oleh pendirinya itu lempem. Nah, tapi Mamba'us Sholihin malah sebaliknya itu kan paling berjasanya beliau-beliau yang meneruskan itu. Saya ingat ketika dulu sebelum Abah dimakamkan itu kan Mbah Yai Masbuhin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Pusat itu kan berpesan kepada jamaah yang ikut menyaksikan jenazah Abah Misbah itu, bahwasanya yang meneruskan dari Abah Misbahuddin Ahmad itu adalah putra beliau, yakni Yai Muhammad Zainul Fajri dan Yai Muhammad Al-Amin, yang sekarang menjadi pengasuh dan ketua yayasan. Mungkin itu perspektif dari diri saya. Yang paling ikut andil ya beliau-beliau. Oke, ngomong-ngomong tentang pondok pesantren nih, kan ya bukan ya Mas, kan familiar kalau pondok itu Mas pasti ada urban legend atau cerita-cerita mistis gitu Mas. Kalau Mas Anam sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang mistis gitu di pondok pesantren, atau pernah dengar cerita dari teman-teman dulu yang saya alami nggak pernah sih. Nggak pernah sampai alhamdulillahnya alhamdulillah nggak pernah. Mboh gila karo aku ya selama saya di pondok sampai sekarang, meskipun saya pulangnya ya kadang sore, kadang maghrib, kadang bengi, nggak ada di pondok maupun di jalan itu, alhamdulillah selama hidup saya nggak pernah ngalamin. Nggak pernah. Tapi pernah nggak dengar cerita dari teman gitu? Dulu masih belum serapat ini ya, maksudnya gerbangnya itu dulu ada, tapi ya antarane bener atau tidak kan ya jenenge cerita, kadang ya dibumbui, kadang dibesar-besarkan ya itu. Tapi saya pernah dikasih tahu, bukan alumni Mamba'us. Bukan alumni, dulu ketika masih di pengabdian 2 tahun, jadi cek kuliah lah, itu berpesan, Mas sama ndak mulai sama amalno Rotibul Haddad. Rotibul Haddad, karena di setiap hurufnya Rotibul Haddad itu ada khodamnya. Oh gitu. Nah, kayaknya sekarang kan cek khodam. Cek khodam. Itu pernah dipesankan, aman solek mulai ke pondok gawe yo jamiah Rotibul Haddad. Karena di Blitar Selatan itu kejadian ada mubalek itu disantet. Disantet. Nah, ini cerita ini betul apa tidak saya diceritai, kan ya itu tadi ada dibumbui ya tidak nah, itu disantet sampai bibirnya itu sampai kayak orang stroke gitu. Kayak orang stroke itu. Nah, itu dibacakan Rotibul Haddad 7 orang 41 kali dalam satu majelis. Mari sak naliko. Mari. Wow. Ya. Nah, keren. Seketika itu aku diceritain gue, iya
Padahal santri-santri pas zamannya aku nyantri dulu itu kan Ratibul Haddad itu ya wiritan bendino. Terus untuk apa iki ya? Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Hizib Nasor, Hizib Nasor Asadili. Itu kan lek wis metu ke pondok, itu kan dibutuhkan di masyarakat. Sampai ada di Pondok Kewagian itu kan ijazah kubro. Oh, itu termasuk salah satu ijazah kubronya di Pondok Kewagian. Iya. Gitu. Apa berarti? Berhubung kita dulu masih santri itu belum tahu kegunaannya apa dan seterusnya. Karena kan masih tahap belajar mungkin ya. Dari guru-guru kita belum ngasih tahu wiritano iki ben sugih, wiritano iki ben sekti kan seperti itu. Tuh. Itu sih salah satunya sing saya cerita yang ajaib. Apa berarti? Yang maunya apa sih nih? Di pondok lain itu dibuat ijazahan. Tapi kalau di Mambo itu dibuat wiritan harian. Wiritan harian. Pernah Mbah Mas Bukan kan sapa sing nyantri nang Mambo Sholihin, wiritan setebal buku majemuk itu dijazahkan secara cuma-cuma. Wis ijazah khos namanya. Ijazah khos. Jadi sapa-sapa sing tahu nyantri Mambo Sholihin wis oleh ngamalne isi wiritannya itu. Itu cerita ustadz dulu. Nah di pondok-pondok yang ya mungkin apa ya salaf murni seperti Kewagian itu kan sampai banyak sing memburu itu. Memburu roti gitu ya. Oke. Pesan-pesan buat alumni dari Mambo Sholihin dari Mas Anam apa nih? Sene apa ya? Ya dari saya pribadi selaku ketua himam ketua himam. Ya saya mengajak ini Mambo Sholihin berkali-kali Yai Zainul itu kan matur berdirinya Mambo Sholihin, berkembangnya itu tergantung alumninya. Mari kita jaga bersama-sama, mari kita kembangkan bersama-sama lewat himpunan alumni Mambo Sholihin. Semoga pondok ini berjalan sampai hari kiamat. Itu harapan beliau. Saya cuma apa ya menyampaikan saja. Di pribadi saya ya saya banyak kekurangan ya nggak mungkin lah ngomong-ngomong tua-tua itu. Oke, Sobat Santri, gitu saja perbincangan kita pada malam hari ini tentang seluk-beluk Pondok Pesantren Mambo Sholihin, apa aja yang berada di dalamnya, apa saja amalan-amalannya, seperti apa alumni-alumninya. Oke, ada pepatah yang mengatakan jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hapuskanlah sejarahnya. Oke, Sobat Santri, gitu saja perbincangan kita pada malam hari ini. Tetap stay tune di channel YouTube MBS 2 TV untuk konten-konten podcast dari program Nafidhatul Ma'hadiyah Musyarakatil Ma'rifatil Mufidah. Oke, demikian dari saya. Dan demikian terima kasih Mas Anam sudah meluangkan waktunya untuk kita tanyai tentang seluk-beluk Pondok Pesantren Mambo Sholihin. Oke, gitu saja Sobat Santri, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada tutur kata saya yang tidak mengenakan hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.